kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Eyes of the Dragon Princess. Film ini dibintangi oleh sederet bintang film Mandarin ternama, yang diantaranya adalah Zhu Shengyi sebagai Hailan Zhu atau Putri Naga, Zhu Zixiao sebagai Lu Haisheng, Xiang Mingye sebagai Pangeran Naga, Yun Xiao sebagai Yun He, dan Li Fimeng sebagai Siluman Kelinci. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam, seorang gadis bernama Zhang Xiaoyu didatangi oleh sesosok wanita cantik bermata merah menyala yang merupakan siluman kelinci. Tanpa basa-basi, siluman itu pun kemudian mencabut nyawa Xiaoyu dan mengeluarkan kedua bola matanya. Tak jauh dari lokasi kejadian, tampak kepala pengamanan bernama Lu Haisheng yang kebetulan tengah berpatroli pun segera berupaya menangkap siluman kelinci. Dan keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup memanas. Meski pada akhirnya, siluman kelinci itu pun berhasil meloloskan diri. Melihat kertas permohonan yang berasal dari kuil naga bertaburan sontak, Lu Haisheng pun berspekulasi bahwa kuil naga berkaitan dengan insiden tersebut. Dan inilah kuil naga yang ditinggali oleh Tuan Putri Naga cantik bernama Hailan Zhu. Hailan Zhu sengaja muncul di dunia manusia karena hendak menurunkan air hujan. Tak lupa sebelumnya dia menulis pesan jodoh untuk dirinya dan berharap menemukan jodoh di dunia manusia. Begitu Hailan Zhu melangkahkan kakinya di dunia manusia, dia pun disambut oleh sejumlah petugas yang datang untuk menyegel kuil naga tersebut. Melihat kuilnya disegel, alhasil dia pun marah dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Lu Haisheng yang melihatnya pun segera menemuinya dan menjelaskan duduk perkaranya. Dia pun lantas mengusir Hailan Zhu, namun tak semudah itu. Di saat keduanya tengah serius, datanglah Pangeran Naga yang bernama Shi Yun menghampiri Hailan Zhu. Pangeran menegaskan bahwa Hailan Zhu datang ke dunia manusia untuk menurunkan hujan dan memberikan berkah. Pangeran tidak berharap Hailan Zhu terlibat dalam masalah umum duniawi. Hailan Zhu berujar bahwa dia akan ikut serta menyelidiki kasus tersebut. Setelah itu dia akan kembali ke Istana Naga. Pangeran pun menyetujuinya dengan membekalinya sebuah cermin yang disebut cermin sehati. Konon cermin sehati dapat menyampaikan suara dari jarak jauh. Agar dapat tinggal bersama Lu Haisheng, Hailan Zhu nekat pura-pura pingsan dan usahanya pun berhasil. Dia pun dibawa pulang oleh Lu Haisheng dan kedatangan mereka disambut oleh Ibu Lu dan seorang gadis bernama Yu He yang hendak dijodohkan dengan Lu Haisheng. Setelah pura-pura pingsan, Hailan Zhu pun mulai sadar. Mengaku tak mengenal siapapun, Hailan Zhu pun memohon agar mereka mengizinkannya untuk tetap tinggal. Dan keinginannya pun dikabulkan oleh ibu Tuan Lu. Yu He yang mendengarnya pun kelihatan tampak tidak senang, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Cerita beralih di dunia siluman, di mana siluman pohon tengah menyembuhkan luka yang diderita siluman kelinci akibat pertarungannya dengan Lu Haisheng.
Rupanya siluman kelinci mengambil bola mata milik gadis remaja untuk dikenakannya. Mengingat mata manusia mudah sekali membusuk, siluman pohon menyarankan agar siluman kelinci mengambil bola mata milik putri naga laut timur Hailanzu. Konon Hailanzu memiliki sepasang mata naga yang istimewa. Tidak hanya air matanya berubah menjadi hujan, bahkan dapat mengendalikan air sungai langit. Siluman pohon berujar, Tuan Putri Naga akan turun ke dunia manusia selama 3 hari untuk menurunkan hujan. Saat Putri Naga menggunakan sihir, matanya akan menjadi berwarna merah. Siluman pohon menegaskan bahwa siluman kelinci harus mendapatkan mata Putri Naga dengan sukarela, tidak boleh direbut paksa. Untuk memperoleh mata naga, siluman kelinci harus terlebih dahulu menyingkirkan Lu Haisheng karena menganggap Lu Haisheng adalah penghalang baginya. Cerita beralih di dunia manusia di mana Hailanzu beserta Lu Haisheng tengah sibuk mencari kertas permohonan gadis remaja yang hendak dijadikan korban selanjutnya oleh siluman kelinci. Merasa kegirangan karena telah menemukan kertas permohonan gadis tersebut, Hailanzu pun tak dapat menyeimbangkan tubuhnya. Alhasil dia pun jatuh dari pohon, dan beruntungnya Lu Haisheng dengan sigap menangkapnya. Keduanya pun saling menatap dengan tatapan yang sangat mendalam. Tanpa mereka sadari, siluman kelinci diam-diam mengawasi pergerakan Lu Haisheng. Cerita beralih di pusat keramaian, tampak Hailanzu dan Lu Haisheng tengah memilih sebuah lentera. Sedangkan dari kejauhan, siluman kelinci bersiap untuk melenyapkan Lu Haisheng. Menyadari keberadaan siluman yang membawa energi negatif, sontak Hailanzu pun menjauhkan Lu Haisheng dari energi tersebut. Merasa usahanya gagal, siluman kelinci semakin berambisi untuk melenyapkan Lu Haisheng. Akhirnya, saat-saat yang ditunggu pun datang juga, di mana Tuan Putri Naga Hailanzu mengeluarkan sihirnya untuk menurunkan air hujan. Para penduduk Izu yang dilanda kemarau panjang pun bersukacita menyambut turunnya air hujan. Rupanya Hailanzu menurunkan air hujan menggunakan mutiara naga pemberian ayahnya Dewa Naga. Dengan begitu, Hailanzu tak perlu lagi menggunakan air matanya. Yan He yang mengetahui keberadaan Hailanzu di danau kemudian menyusulnya. Dan dia pun dikejutkan oleh Hailanzu yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Sontak dia pun lari mendekati jendela kamar Hailanzu. Benar saja, dia telah mendapati Hailanzu sudah berada di dalam kamar. Ironisnya, Yan He juga mendapati mata Hailanzu berubah menjadi merah menyala. Rupanya insiden tersebut memberikannya sebuah ide, di mana Yan He memerintahkan pelayannya menulis surat untuk kepala pemerintahan akan adanya siluman mata merah di kediaman Lu Haisheng. Akhirnya surat itu pun sampai ke tangan pemerintah, di mana isi dalam surat itu menjelaskan bahwa siluman mata merah berada di kediaman Lu Haisheng dengan menyamar menjadi Nona Zhu. Lu Haisheng yang membacanya pun seketika itu marah dibuatnya. Dia pun berupaya membela Hailanzu. Untuk membuktikannya, mereka berinisiatif membawanya kemari dan bersedia menunjukkan matanya. Menyadari matanya yang berubah menjadi merah, Hailanzu pun berinisiatif menutupinya dengan kain biru. Sementara para penduduk Izu terus memojokkannya dan menganggapnya siluman. Sementara Lu Haisheng yang berada di sampingnya berupaya untuk membelanya. Merasa jengah, Hailanzu pun seketika itu menghentikan waktu agar dapat kembali ke dunia dewa menemui Pangeran Naga. Rupanya Hailanzu hendak menghancurkan mutiara naga miliknya. Dengan begitu, matanya akan kembali normal, sehingga dia pun terbebas dari dakwaan yang menganggap dirinya adalah siluman mata merah. Mendengar niat Hailanzu yang hendak menghancurkan mutiara naga, sontak pangeran pun melarangnya dengan tegas. Namun Hailanzu bersikukuh pada keputusannya. "Apakah kau sudah jatuh cinta pada manusia itu?" tanya pangeran. Hailanzu menegaskan bahwa dia juga tidak tahu apakah ini cinta. Hailanzu yang begitu terpesona oleh Lu Haisheng tak dapat menyembunyikan perasaannya di depan pangeran. Sehingga pangeran pun bertambah yakin bahwa Hailanzu yang dicintainya mencintai pria dari dunia manusia.
Dia pun tak dapat berbuat apa-apa dan lebih memilih pergi. Akhirnya Hailanzu pun membuka penutup matanya. Dengan kedua mata yang jernih, Hailanzu begitu percaya diri menatap semua orang yang menuduhnya siluman mata merah. Yan He yang menyaksikannya pun tak terima dan dia pun berupaya membuat Lu Haisheng percaya kepadanya bahwa Hailanzu adalah siluman mata merah. Menyadari Yan He berbuat kekeliruan, alhasil Lu Haisheng pun semakin tidak menyukainya. Yan He yang terus memohon pun tak dihiraukannya dan dia lebih memilih pergi menggendong Hailanzu. Menyadari calon suaminya tidak mempercayainya, alhasil Yan He begitu terluka. Dan momen tersebut dimanfaatkan oleh siluman kelinci untuk menghasutnya agar Yan He balas dendam kepada Hailanzu. Yan He pun mengatur siasat agar ibu Lu Haisheng menyaksikan sebuah insiden mengerikan. Benar saja, seketika itu sang ibu pun pingsan. Sementara seorang pelayan memanggil Hailanzu untuk menghampiri ibu Tuan Lu yang tidak sadarkan diri. Sedangkan di sisi lain, seorang pelayan memanggil Lu Haisheng untuk mengabarkan bahwa sang ibu tidak sadarkan diri dengan mengatakan bahwa Hailanzu tengah kedapatan menyeret tubuh ibu Tuan Lu. Hailanzu yang mendapati ibu Lu Haisheng tak sadarkan diri pun berupaya untuk menyadarkannya. Karena menangis, sontak matanya pun berubah menjadi merah menyala. Lu Haisheng yang melihatnya pun lantas menanyakannya. Sang ibu yang kemudian sadar berteriak histeris menyaksikan kedua mata yang bersinar. Seketika itu, sang ibu menunjuk Hailanzu sebagai pembunuh cincin pelayannya. Keadaan diperparah oleh kesaksian Yan He. Alhasil mereka pun membawa Hailanzu pergi dan mengurungnya di dalam penjara. Putri Naga yang malang, sebenarnya kalau Hailanzu ingin keluar, dia bisa saja menggunakan sihir sederhana, sehingga dia bisa keluar kapan saja dia mau. Namun sepertinya dia lebih memilih untuk diselamatkan Lu Haisheng. Dia pun menunggu kedatangan Lu Haisheng untuk menolongnya. Cerita beralih di kediaman Lu Haisheng, di mana Yan He membawa siluman kelinci untuk menemui Lu Haisheng dengan dalih ingin menyembuhkan ibu dari Lu Haisheng. Siluman kelincinya menyamar menjadi cenayang pun berujar bahwa hanya dengan mengeluarkan mata Hailanzu dan memasukkannya ke dalam obat, maka sudah dipastikan ibu Tuan Lu akan sembuh. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menemui Hailanzu di penjara untuk meminta kedua bola matanya. Seakan tak percaya, Hailanzu pun tampak berbunga-bunga melihat kedatangan Lu Haisheng. Rupanya Lu Haisheng masih berpikir bahwa wanita di hadapannya adalah siluman bermata merah. Hailanzu pun berupaya untuk menjelaskan kebenarannya. Seberapa besar usaha Hailanzu membela diri, tetap saja Lu Haisheng tak percaya begitu saja dan terus memojokkannya. Keduanya pun terlibat adu argumen yang cukup memanas, dan inilah perkataan terakhir Lu Haisheng yang menghancurkan hati Hailanzu, di mana Lu Haisheng berujar bahwa kedatangannya menemui Hailanzu hanya ingin mengambil matanya. "Jika kau menginginkannya, maka aku berikan padamu," ujar Hailanzu. Dan seketika itu Hailanzu berbalik dan mengeluarkan kedua bola matanya yang ajaib. "Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi seumur hidup ini." Begitulah pesan terakhir Hailanzu. Cerita beralih di dunia siluman. Tampak siluman pohon tengah mentransfer kedua bola mata milik Hailanzu kepada siluman kelinci. Siluman pohon menegaskan, jika ingin memiliki mata naga selamanya, Tuan Putri Naga harus mati. Cerita beralih di dunia manusia, di mana seluruh penduduk Yezu bersiap untuk menenggelamkan Hailanzu di dasar sungai. Sementara di kediaman Lu Haisheng, sang ibu mulai sadar. Lu Haisheng yang begitu penasaran akan kejadian yang sebenarnya pun lantas menanyakan langsung kepada sang ibu. Namun sang ibu berdalih bahwa dia tidak terlalu jelas melihat wanita yang telah menghabisi pelayannya. Mendengar pengakuan sang ibu, Lu Haisheng pun lantas segera pergi menuju sungai, tempat di mana Hailanzu hendak dieksekusi. Dan inilah detik-detik Tuan Putri Naga Laut Timur hendak dieksekusi.
Dengan kejamnya, mereka menenggelamkan Hailanzu, namun semuanya belum berakhir, di mana tiba-tiba sesosok naga putih muncul ke permukaan air dan berubah wujud menjadi Hailanzu. Dengan matanya bersinar, dia pun lantas mengangkat tubuh siluman kelinci dan mengambil kembali mata naga miliknya. Sementara Lu Haisheng yang baru saja tiba baru menyadari kesalahannya. Tanpa rasa malu, dia pun berupaya memohon kesempatan kedua kepada sang putri. Hailanzu pun tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya terhadap Lu Haisheng. Dia pun menegaskan, jika tidak ada lagi kepercayaan di antara kekasih, maka segalanya tidak lagi ada. Dan sang putri itu pun pergi meninggalkan Lu Haisheng. Dan cerita pun selesai.